Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Di liburan kenaikan kelas kali ini, Victory Kids Rehoboth Berea punya acara yang seru loh. Ada 2 nih acaranya. Acara yang pertama, kita akan mengadakan bazar pada hari Jumat 18 Juni 2021. Setiap guru kelas masing-masing akan memberitahu jumlah poin yang sudah kalian kumpulkan dari bulan Januari sampai awal Juni, dan membagikan katalog berisi pilihan hadiah yang dapat kalian tukarkan dengan poin yang kalian miliki. Batas penukaran poin sampai hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ke guru kelas masing-masing ya. Acara yang kedua, kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 9 sampai 11 pagi lewat aplikasi Zoom. Sil tahun ini akan bertemakan Sahabat Sejati. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bermain bersama. Ingat ya, Jumat 18 Juni 2021 akan ada pembagian poin dan katalog hadiah untuk bazar. Dan 19 Juni akan ada sil secara online lewat aplikasi Zoom. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu semuanya. Yuk kita sama-sama mau siapin hati kita, siapin diri kita untuk memuji nama Tuhan. Udah pada mandi belum? Udah dong pastinya Kak Yolanda. Asifa udah mandi? Udah dong, Kak Yolanda udah mandi? Udah dong, kalau gitu kita udah mandi, udah seger, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyiin pujian yang berkata, Yesus pokok dan kitalah caranya. Dalam Tuhan kita akan berbuah. Oke, selanjutnya kita mau nyanyiin satu pujian lagi yang berkata, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini kakak berikan judul, Allah menolong Daud mengasihi musuhnya. Daud memiliki seorang sahabat yang bernama Yonatan, tetapi pada saat itu Daud harus berpisah dengan Yonatan karena Daud harus pergi untuk bersembunyi dari Raja Saul. Daud terus-menerus mencari tempat perlindungan dan tempat persembunyian supaya Raja Saul tidak menemukannya. Ketika di dalam persembunyiannya dari Raja Saul yang hendak membunuh Daud, Daud mendengar bahwa orang Filistin menyerang kota Kehila, kota yang adalah bangsanya Daud sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Daud mendengar bahwa orang Filistin sedang menyerang kota Kehila, kemudian Daud bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, sementara dia harus bersembunyi dari Raja Saul. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Daud bahwa Daud dan orang-orangnya harus pergi mengalahkan orang Filistin yang menyerbu kota Kehila. Dan akhirnya Daud pun pergi ke kota Kehila dan mengalahkan orang Filistin dan menyelamatkan kota Kehila. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kota Kehila adalah kota yang memiliki pintu gerbang dan memiliki benteng. Jadi kotanya sangat aman dan Daud ada di dalam kota Kehila. Ketika itu ternyata ada orang yang memberitahukan keberadaan Daud kepada Raja Saul, di mana Daud ada di kota Kehila. Sehingga Saul menjadi mengetahui di mana Daud sedang berada di kota Kehila, dan Saul pun Raja Saul tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Raja Saul bersama dengan prajuritnya langsung menuju kota Kehila hendak menangkap Daud, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika itu kemudian Daud berdoa kepada Tuhan di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan, berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini. Oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila, itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan, Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Jadi Daud bertanya kepada Tuhan, apakah Raja Saul akan datang ke Kehila untuk menangkap Daud, dan Tuhan berkata, iya, Raja Saul akan datang. Dan kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Jadi warga Kehila hendak menyerahkan Daud dan orang-orangnya Daud, menyerahkan mereka kepada Raja Saul. Ternyata orang-orang Kehila tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah diselamatkan dari orang-orang Filistin yang hendak menyerang mereka oleh Daud, tetapi malah mereka mau menyerahkan Daud kepada Raja Saul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar hal itu, Daud dan orang-orangnya yang berjumlah sekitar 600 orang kemudian pergi dari Kehila untuk menghindari Raja Saul. Pada saat itu Daud menjadi sangat ketakutan
karena Raja Saul terus-menerus mencari dan mengejar dia hendak membunuh Daud, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang baik kepada Daud. Dia melindungi dan menjagai Daud dari Raja Saul. Dan ketika Daud berada di padang gurun Zif, dalam kerasa aman ketika Daud bersembunyi di padang gurun Zif, kemudian Yonatan datang kepada Daud yang adalah sahabat Daud. Yonatan memberi kekuatan kepada Daud. Yonatan berkata kepada Daud, menyuruh Daud supaya menguatkan imannya. Kemudian Yonatan juga mengatakan bahwa Daud akan menjadi raja Israel. Dan Yonatan juga berkata ayahnya Raja Saul tidak akan dapat menangkap Daud. Dari perkataan Yonatan, Daud pun mengalami yang namanya penghiburan, adik-adik. Daud menjadi kuat kembali. Nah, setelah Yonatan berkata kepada Daud, kemudian Yonatan kembali pulang ke rumahnya. Tetapi ternyata di padang gurun Zif, orang-orang di sana pun melaporkan keberadaan Daud kepada Raja Saul. Mereka memberitahukan tempat persembunyian Daud kepada Raja Saul. Akhirnya Raja Saul pun mendapatkan Daud. Raja Saul bersama dengan 3.000 pasukannya datang untuk menemui dan menangkap Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hampir saja Raja Saul dan pasukannya menangkap Daud di Gunung Batu tempat Daud bersembunyi. Tetapi tiba-tiba sebelum mereka menangkap, ada orang berteriak kepada Raja Saul yang mengatakan bahwa segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Jadi sebelum Saul dan pasukannya mau menangkap Daud, ada pesan dari seseorang bahwa negerinya Saul sedang diserang oleh orang Filistin. Akhirnya Saul memutuskan tidak jadi menangkap Daud dan kembali pulang untuk berperang melawan orang Filistin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat cara Tuhan melindungi Daud. Pada saat itu Daud pun tidak jadi ditangkap, tidak dapat ditangkap oleh Raja Saul di sebuah tempat gunung batu. Oleh sebab itu gunung batu itu disebut Gunung Batu Keluputan, yang artinya gunung batu keselamatan. Daud sering berkata, di mana Tuhan itu tempat perlindungan yang kuat, karena Daud menyadari dalam pelariannya dikejar-kejar oleh Raja Saul, Tuhan selalu memberi pertolongan dan perlindungan kepada Daud. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Saul tidak berhenti mengejar Daud. Ketika Saul selesai berperang dengan orang-orang Filistin, kemudian Raja Saul kembali mencari dan mengejar Daud, hendak menangkap Daud dan membunuhnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan pasukan yang banyak, kemudian Raja Saul kembali mencari Daud di tempat persembunyiannya. Tetapi Raja Saul tidak dapat mendapatkan Daud, adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Saul pada saat itu ada di sebuah gua. Raja Saul ceritanya ingin buang air besar, adik-adik. Karena sudah kebelet, jadi ingin buang air besar di dalam sebuah gua. Tetapi di dalam gua tersebut ternyata ada Daud dan pasukan Daud yang ada di belakang gua. Ketika Raja Saul sedang BAB, kemudian Daud memotong punca jubah atau ujung jubah Raja Saul dan kemudian membawanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebetulnya Daud dapat saja membunuh Raja Saul di dalam gua itu. Tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud mengasihi dan menghormati Raja Saul. Dia hanya memotong punca jubah
Raja Saul. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan kemudian setelah Raja Saul selesai BAB dan kemudian keluar dari gua, setelah selesai itu Daud kemudian berseru kepada Raja Saul. Dikatakan demikian adik-adik di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul. Dari belakang katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Dan ketika Raja Saul mendengarkan perkataan Daud sambil menangis dengan keras, Raja Saul mengakui bahwa Daud lebih benar darinya, sebab Daud telah melakukan yang baik kepada Raja Saul. Daud tidak membunuh Raja Saul. Dan kemudian adik-adik, Raja Saul pun mengatakan, kiranya Tuhan memberkati Daud dengan segala kebaikan. Dan Raja Saul mengetahui bahwa Daud akan menjadi Raja Israel. Dan kemudian adik-adik, Raja Saul pun membuat perjanjian dengan Daud, di mana Raja Saul meminta supaya keturunannya tidak dilenyapkan dan tidak akan menghapus nama Raja Saul dari kamus keluarganya, dari kaum keluarganya. Jadi Saul berkata kepada Daud, ketika dia menjadi raja nanti, tolong jangan hapus namaku dari kaum keluargaku dan jangan musnahkan keturunannya. Dan Daud pun setuju dengan perjanjian itu adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari kisah ini, kasih Daud kepada Saul membuat Raja Saul menyesal dan berdamai dengan Daud. Sekalipun Saul hendak menangkap Daud dan membunuh Daud, tetapi Daud tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Daud mengasihi dan menghormati Raja Saul, sekalipun Daud punya kesempatan membunuh Raja Saul, Daud tidak melakukan itu. Karena kasihnya Daud, maka Raja Saul pun menyadari bahwa Daud baik dan membuat perjanjian bahwa Daud akan menjadi Raja Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup daripada firman Tuhan hari ini, kakak akan bacakan ayat hafalan kita di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah ajari kami seperti Daud. Sekalipun dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh, tetapi Daud tidak membalas itu. Sekalipun Daud juga memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Karena kasihnya Daud, Saul pun menyadari kesalahannya. Dan akhirnya Saul pun
membuat perjanjian dengan Daud supaya Daud ketika menjadi raja tidak menghapuskan namanya dari keturunannya, dan Daud pun mengatakan ya untuk apa yang Saul minta. Dan kami bisa melihat Tuhan dari perjalanan kehidupan Daud. Kami belajar tentang bagaimana kami mengasihi musuh kami, mengasihi orang yang mungkin hendak mencelakai kami, tetapi kami tetap percaya ketika kami mengasihi, maka orang yang kami kasihi akan mendapatkan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami juga hendak mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8 A. Karena iman Abraham taat. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Bye-bye. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena Imam Abraham taat. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Dadah. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Kejok. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Dadah. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Dadah.